Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Triawan Al-Kausar, MPSC, selaku dosen mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan pada hewan mamalia dan klasifikasi hewan mamalia. Kelompok kami yang beranggotakan Novi Ambarwati dengan NPM 21710100028, Pemi Aprilia 21710100055 dan Tania Aisyah Marieta Pramuji 21710100073. Baik, langsung saja untuk ke pembahasannya. Anatomi sistem pencernaan hewan pada mamalia. Sistem pencernaan hewan akan melaksanakan 4 fungsi antara lain. Yang pertama, sistem pencernaan diawali dengan memasukkan makanan dari mulut ke dalam tubuh. Yang kedua, selanjutnya terjadi perubahan makanan yang kompleks menjadi sederhana. Yang ketiga, fungsi penyerapan hasil pencernaan dari makanan. Yang terakhir, membawa hasil penyerapan ke dalam darah dan mengeluarkan sisa yang tidak dapat diserap oleh tubuh atau tak tercerna. Sistem pencernaan hewan mamalia secara umum yang pertama mulut. Rongga mulut adalah tempat pertama yang akan dilalui bahan makanan untuk diolah menjadi sumber energi bagi tubuh hewan. Pada rongga mulut terjadi 2 jenis proses pencernaan, yakni pencernaan mekanis atau fisik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanis atau fisik ini dilakukan dengan menggunakan gerakan yang akan membuat bahan makanan terurai secara fisik dalam artian menjadi ukuran yang lebih kecil. Enzim-enzim yang dihasilkan pada rongga mulut dihasilkan dari sejumlah kelenjar ludah. Terdapat 3 kelenjar ludah, di antaranya adalah kelenjar parietis, subnatibularis, dan sublingualis. Yang kedua, gigi. Struktur gigi hewan mamalia akan menyesuaikan kebutuhan untuk memperluas jenis makanannya. Gigi hewan mamalia terdiri atas gigi seri yang digunakan untuk memotong rumput atau daun, dan gigi geraham baik depan maupun geraham belakang untuk mengiling makanan menjadi lebih lembut agar mudah dicerna. Gigi pada hewan mamalia yang berkembang baik, yakni gigi yang diperlukan untuk mengunyah agar menjadi lembut, sehingga yang berkembang adalah gigi geraham. Gigi taringnya tidak berkembang, misalnya pada sapi, karena sapi tidak memerlukan taring untuk mengoyak makanannya. Yang ketiga, lidah. Lidah berfungsi sebagai pengecap rasa makanan yang juga membantu gigi untuk menghaluskan makanan dengan cara mengaduk dan membalik. Selain itu, juga bisa membantu proses penelaan serta pengaktifan kelenjar ludah. Pada lidah ada papila yang tunas mengecap. Bagian pangkal lidah untuk mengecap rasa pahit, bagian samping dalam mendeteksi rasa asam, bagian depan samping mengecap rasa asin, dan ujungnya untuk merasakan rasa manis. Lidah merupakan pengumpan makanan untuk mengunyah gigi. Fungsi sensornya membantu proses penelaan makanan. Yang keempat yaitu esophagus. Esophagus adalah saluran makanan yang masuk dan mengalirkannya ke dalam lambung. Esophagus memiliki panjang ukuran lebih 20 cm dan lebar 2 cm. Adanya gerakan mendorong dan meremas membuat bolus turun ke lambung secara perlahan. Aktivitas menelan yang terjadi termasuk hal yang dipenuhi kesadaran karena respon esophagus tersusun atas otot lurik atau rangka. Peran lambung yaitu menyimpan makanan sementara. Pada lambung juga terjadi proses pembusukan dan peragian. Lambung akan mencerna protein dan mensekresikan enzim protase dan asam lambung. Lambung hewan mamalia terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omesum, 8 usus besar. Usus besar atau kolon panjangnya kurang lebih 1 meter, yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens.